Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A2 Malam yang berkelompokan saya sendiri Zidan Ahmad Nuarta, Kuko Eko Prastio, dan Muhammad Noval Nasrullah akan menjelaskan aljabar linear tentang basis ortonormal, proses Gram-Schmidt atau perubahan basis. Baik, saya akan jelaskan. Basis ortonormal, definisi. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal. Jika semua pasangan vektor-vektor yang berada dalam himpunan tersebut yaitu ortogonal. Sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norma 1 dinamakan ortonormal. Contoh ada di bawah dan sebagai berikut. Baik, selanjutnya. Basis ortonormal. V1 sama dengan U1 per U1. V2 sama dengan U2 min proy W1 W pangkat 1 U pangkat 2 per U2 min proy W1 U2. Proy W1 U2 sama dengan U2, V1 V1. V3 sama dengan U3 min proy W2 U3 per U3 min proy W2 U3. Proy W2 U3 sama dengan U3, V1 V1 plus U3, V2 yaitu V2. Selanjutnya, Gram-Schmidt. Definisi. Dalam matematika, khususnya aljabar linear dan analisis numerik, yang proses Gram-Schmidt adalah metode untuk orthonormalizing satu set vektor dalam ruang hasil kali dalam, paling sering ruang Euclidean Rn dilengkapi dengan produk dalam standar. Proses Gram-Schmidt mengambil terbatas bebas linear himpunan vektor S sama dengan V1, Vk untuk K N dan menghasilkan himpunan ortogonal S pangkat 1 sama dengan U1 sampai UK yang merentang subruang K min dimensi yang sama dari Rn sebagai S. Baik, sekarang adalah Gram-Schmidt. Contohnya sebagai berikut. Dua langkah pertama dari proses Gram-Schmidt, metode ini dinamai Jorgen-Petersen-Gram dan Ehrhart-Schmidt. Tetapi Pierre-Simon Laplace telah mengenalnya sebelum Gram dan Schmidt dalam teori dekomposisi kelompok Lie digeneralisasikan dengan dekomposisi Iwasawa. Penerapan proses Gram-Schmidt ke vektor kolom dari matriks peringkat kolom penuh menghasilkan dekomposisi QR atau diuraikan menjadi matriks ortogonal dan segitiga. Baik, selanjutnya contoh soalnya. Diketahui S sama dengan buka kurung 2,1 buka kurung 1,1 tutup kurung sebuah basis di R. Ubahlah basis tersebut menjadi basis ortonormal dengan menggunakan langkah-langkah proses Gram-Schmidt. Untuk perhitungannya menggunakan hasil kali dalam berikut. Buka kurung X1 Y1 tutup kurung, buka kurung X2 Y2 tutup kurung sama dengan 2X1 Y1 plus 3X2 Y2 X1, Y1 X2, Y2 sama dengan R pangkat 2. Penyelesaian S sama dengan tutup kurung 2,1 buka kurung 2,1 tutup kurung, buka kurung 1, min 1 tutup kurung. Misalnya U1 sama dengan buka kurung 2,1 tutup kurung. U2 sama dengan buka kurung 1, min 1 tutup kurung. S pangkat 1 sama dengan V1 dikali V2. Basis ortonormal. Langkah 1, U1 sama dengan V per V1 2,1 per akar 11.
V1 sama dengan V1, V1 1 per 2 sama dengan buka kurung 2,1 tutup kurung, koma buka kurung 2,1 tutup kurung 1 per 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 ditambah 3 dikali 1 kali 1 sama dengan 1 per 2 sama dengan 11 akar 11. V1 per V1 sama dengan 2 akar 11, 1 akar 11. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval Nasrullah. Baik, akan saya lanjutkan langkah 2. V2 sama dengan U2 min proyeksi W1 V2 per U2 min proyeksi W1 V2 dibagi W1 ruang yang direntang oleh V1 proyeksi W1 V2 sama dengan U2, V1 V1 sama dengan dalam kurung 1, min 1, dalam kurung 2 per akar 11, 1 per akar 11 dalam kurung 2 per akar 11, 1 per akar 11 sama dengan 2,1 dikali 2 per akar 11 plus 3 dikali min 1 dikali 1 per akar 11, dalam kurung 2 per akar 11, 1 per akar 11 sama dengan dalam kurung 4 per akar 11 minus 3 per akar 11 dalam kurung 2 per akar 11, 1 per akar 11 sama dengan 1 per akar 11 dalam kurung 2 per akar 11, 1 per akar 11 sama dengan dalam kurung 2 per akar 11, 1 per akar 11. V2 min proyeksi W1 V2 sama dengan dalam kurung 1, min 1 min 2 per akar per 11, 1 per 11 sama dengan dalam kurung 1 min 2 per 11, min 1, min 1 per 11 sama dengan dalam kurung 9 per 11, min 12 per 11. U2 min proyeksi W1 V2 sama dengan dalam kurung 9 per 11, min 12 per 11 dalam kurung 9 per 11, min 12 per 11 1 per 2 sama dengan dalam kurung 2 kali 9 per 11 dikali 9 per 11 plus 3 dikali min 12 per 11 dikali min 12 per 11 sama dengan 162 per 121 plus 423 per 121 kali 1 per 2 sama dengan 594 per 121 sama dengan akar 9,66 per 121 sama dengan 3 dikali akar 66 per 11 sehingga V2 sama dengan V2 kurang proyeksi W1 V2 per V2 minus proyeksi W1 V2 sama dengan dalam kurung 9 per 11, min 12 per 11 per 3 dikali akar 66 per 11 sama dengan dalam kurung 9 per 11 dikali 11 3 akar 66, min 12 per 11 dikali 11 per 3 akar 66 sama dengan dalam kurung 3 per akar 66, min 4 per akar 66 S1 sama dengan 2 per 11, 1 per 11 dalam kurung 3 per akar 66, min 4 per akar 66 sama dengan 9 per 11 kali 11 per 366, min 12 per 11 dikali 11 per 3 akar 66. Perubahan basis mengubah basis dari suatu ruang vektor V yang semula B menjadi B pangkat 1. Akibatnya matriks koordinat dari suatu V yaitu V B berubah menjadi dalam kurung V B1. Misalkan B sama dengan U1, U2.
basis lama dan B1 sama dengan U1 pangkat 1, U2 pangkat 2 basis baru. Misalkan matriks koordinat untuk vektor basis baru terhadap basis lama adalah sebagai berikut. Dalam kurung U1 pangkat 1 B sama dengan dalam kurung AB. Dalam kurung U2 pangkat 1 B sama dengan CD. Atau U1 pangkat 1 sama dengan AU1 plus B U2 titik 1. U2 pangkat 1 sama dengan AU1 plus B U2 2. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Kuku. Ya, selanjutnya misalkan pula V aksen suatu vektor di V dan misalkan V aksen B1 sampai dengan dalam kurung K1 K2 matriks koordinat V aksen relatif terhadap basis baru B1 atau V aksen sampai dengan K1 U1 plus K2 U2 titik 3. Matriks koordinat V aksen relatif terhadap basis lama B diperoleh dengan substitusi 1, 2 ke dalam persamaan 3. V aksen sama dengan K1 U1 plus K2 U2 sama dengan K1 A U1 plus B U2 plus K2 CU1 plus DU2 sama dengan K1 A plus K2C U1 plus K1B plus K2D U2. V aksen B sama dengan K1 A plus K2C K1B plus K2D atau V aksen B sama dengan A, C, B, D K1 dan K2 atau V aksen B sama dengan A, C, B, D V aksen B1. Selanjutnya A, C, B, D disebut matriks transisi. Ya, untuk selanjutnya pengaplikasian basis ortonormal, proses Gram-Schmidt, dan perubahan basis dalam kehidupan. Penggunaan atau pengaplikasian basis ortonormal dan perubahan basis dalam kehidupan. Yang pertama, untuk mempermudah dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang kedua, digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Yang ketiga, dikaitkan dengan penggunaan program linear analisis input-output, baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Penggunaan atau pengaplikasian proses Gram-Schmidt dalam kehidupan, yaitu sebagai metode pembelajaran mesin yang pernah kita dengar ketika mereka mengatakan gradien konjungsi atau sesuatu. Itu adalah contoh metode Krylov dan menggunakan Gram-Schmidt. Ya, baik, itu saja yang bisa kami presentasikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Untuk kalau ada saran atau pertanyaan di kolom komentar. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.